Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adanallahu wa iyyakum minan nar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayolah hadirun wal hadirat sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, mempertemukan kita semua dengan bulan Ramadan yang mulia. Semoga dengan berlalunya bulan Ramadan yang mulia, kita semua termasuk hamba-hamba yang mendulang pahala dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari hamba-hamba yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, suri teladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang nabi yang memberikan perhatian yang sangat besar, seorang nabi yang telah menuntunkan bagaimana seorang hamba tatkala berada di dalam bulan Ramadan yang mulia, agar ketika berlalunya bulan Ramadan, ia termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan, mendapatkan keutamaan dari Rabb semesta alam, menjadi hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dengan berakhirnya bulan Ramadan, maka suatu perkara yang sangat besar, suatu perkara yang sangat indah yang diraih oleh seorang hamba yang benar-benar bertakwa, seorang hamba yang bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang ketika berada di dalam bulan Ramadan yang mulia, ia benar-benar menjaga amalannya dari perkara-perkara yang menodai dari amalannya. Karena ketika seorang hamba menodai amalannya dengan perkara-perkara yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, maka ia akan menjadi manusia-manusia yang berada di atas kerugian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat indah keutamaan yang akan didapat oleh seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ia berada di bulan Ramadan yang mulia, ia memperhatikan puasanya dan ia melakukannya dengan kesungguhan sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan keutamaan yang sangat besar sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan man shama Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syarat yang harus dilakukan. Apa itu? Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban. Yang pertama, seorang hamba yang melakukan ibadah puasanya dilandasi karena keimanan, dan keharusan dari keimanan adalah beramal sesuai dengan tuntunan. Maka ini yang pertama. Sebagai wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus beramal sesuai dengan tuntunan yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahtisaban, amalannya benar-benar berada di atas keikhlasan, berada di atas ketulusan, mengharapkan keutamaan, kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika amalan ibadah puasa kita benar-benar dilandasi dengan landasan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Maka hal ini dapat menjadi sebab
Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan terhadap dosa-dosa yang telah berlalu. Olehnya itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat kembali apa yang sudah berlalu dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia. Bagaimana dengan puasa kita? Sudahkah kita bersungguh-sungguh untuk berada di atas nilai-nilai keimanan? Sudahkah kita bersungguh-sungguh untuk berada di atas nilai-nilai keikhlasan? Sudahkah kita bersungguh-sungguh meninggalkan sebab-sebab yang menjadi sebab kita tidak mendapatkan keutamaan dari ibadah puasa yang sangat agung? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lahu lillahi azza wa jalla hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan zur, ya, persaksian palsu, perbuatan dusta, ya, lihat ya. Karena kedustaan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang berbahaya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an peringatan yang sangat keras. Innama yastaril kadhiba alladziina la yu'minuuna bi ayatillah faulaika humul kadhibun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan, orang-orang yang melakukan kebohongan, Allah ingatkan dengan peringatan yang sangat keras. Ulaika la yu'minuuna bi ayatillah. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul kadhibun. Mereka adalah para pendusta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana puasa kita? Apakah benar-benar terlepas dari perkara-perkara yang menjadi sebab cacatnya ibadah puasa kita? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang hamba yang bertakwa, ketika di bulan Ramadan, di malam harinya ia senantiasa melakukan qiyamul lail. Dan qiyamul lail adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, yang keutamaannya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, qiyam melakukan salatut tarawih di bulan Ramadan. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan syarat yang sama di dalam melakukan ibadah salat tersebut. Imanan wa ihtisaban. Dia melakukan ibadah salatnya dilandasi dengan keimanan, sehingga amalannya benar-benar sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar berada di atas ketulusan, bukan karena selainnya. Bukan karena tidak enak kalau tidak datang, ya. Bukan karena yang selainnya, karena riya atau yang semisalnya. Tapi benar-benar tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang benar-benar dengan sebab-sebab yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia melakukan hal-hal yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melandasi salat tarawihnya karena Allah Subhanahu wa taala, yang melandasinya karena keimanan dan melakukannya sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Sudah berlalu bulan Ramadan, bagaimana salat tarawih kita? Sudahkah benar-benar kita lakukan dengan apa yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW, dilandasi dengan keimanan? Sudahkah kita benar-benar berada di atas nilai-nilai keikhlasan? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa adalah agar seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering kita dengarkan akan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan syariat ibadah puasa, ujung-ujungnya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah perkara dari perkara-perkara yang menjadi sebab derajat seorang hamba tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketinggian derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu beraneka ragam, berjenjang-jenjang. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah perkara yang menjadi sebab kebaikan yang sangat luas. Takwa adalah perkara yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar terhadap segala problematika dalam perjalanan kehidupan.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam surah At-Talaq. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar terhadap segala problematika dalam perjalanan kehidupannya. Lalu bagaimana kondisi kita? Bagaimana problem kita? Bagaimana masalah-masalah yang menimpa kita? Sudahkah kita mendapatkan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang menerpa kita? Kalau memang belum ada, maka hal yang hendaknya kita lakukan adalah introspeksi diri. Sudahkah kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah takwa hanya sekedar ucapan lisan kita semata? Hanya sekedar penghias lisan semata? Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar diucapkan, tapi diwujudkan dalam kehidupan nyata. Sehingga dengannya seorang hamba akan meraih keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Bahkan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dari sisi rezekinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam kelanjutan ayat apa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ketika kita mengalami kesulitan dari sisi rezeki, maka hendaklah kita introspeksi diri. Karena di antara sebab-sebab seorang hamba kesulitan berkaitan dengan rezekinya adalah disebabkan karena ia jauh dari nilai-nilai takwa. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki di sini adalah rezeki yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keberkahan. Iya. Rezeki yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keberkahan. Rezeki yang menjadi sebab seorang hamba semakin bertakwa kepada Allah. Rezeki yang menjadi sebab seorang hamba terdorong untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Ini rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan perkara dunia, namun ternyata perkara dunia yang kita dapatkan menjadi sebab kegelisahan, maka kita introspeksi diri. Boleh jadi apa yang kita dapatkan dari perkara-perkara dunia bukan disebabkan karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya disebabkan karena mendapatkan rahmat umum dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama tentang sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, dzurrahmatil wasi'ah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas yang diberikan kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang berada di atas kekafiran. Adapun kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang khusus untuk orang-orang yang beriman adalah Ar-Rahim. Maka ketika seorang hamba benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat khusus sebagai rahmat terhadap orang-orang yang beriman, maka kenikmatan yang Allah berikan menjadi sebab ketenangan, kesejukan, kedamaian, kesejahteraan dalam perjalanan kehidupan. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang benar-benar bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan terhadap urusan-urusannya. Karena itu di dalam kelanjutan ayat juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan terhadap urusannya. Berbagai bentuk urusan. Apakah urusan-urusan yang berkaitan dengan duniawi, urusan-urusan yang berkaitan dengan alam barzahnya, dan khususnya lagi urusan-urusan yang berkaitan nantinya tatkala ia di negeri akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa urusan semakin rumit? Iya. Kenapa urusan menjadi sebab kita berada di atas kesulitan, kesusahan? Iya, selalu berada di atas dilema. Maka di antara sebabnya karena jauhnya kita dari nilai-nilai takwa, di mana takwa hanya sekedar ucapan semata, tidak diwujudkan dalam kehidupan nyata. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya berkaitan dengan keutamaan-keutamaan yang sangat besar yang akan diraih oleh seorang hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui keutamaan yang sangat besar yang akan diraih oleh seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, keharusan bagi seorang hamba yang menginginkan dirinya menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus berusaha mempelajari, mengetahui bagaimana ciri-ciri, bagaimana tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tanda, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran, di dalam ayat yang sering kita dengarkan,
tentang kondisi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna fis syarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa idza fa'alu fahsyatan aw dhalamu anfusahum dzakarallaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Lihat kondisi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kondisi mereka? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang berinfak, bersedekah dalam kondisi lapang maupun sempit. Dapat banyak dia bersedekah, dapat sedikit dia bersedekah. Karena sebagai wujud kedermawanan. Karena kedermawanan adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha al-Jawwad yuhibbul jud." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha dermawan. Dan Allah cinta terhadap orang-orang yang dermawan, terhadap orang-orang yang suka memberi, terhadap orang-orang yang suka berinfak, terhadap orang-orang yang bersedekah di jalan-jalan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sering mendengarkan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling dermawan. Lihat ya, di luar bulan Ramadan beliau adalah orang yang paling dermawan. Dan ketika datang bulan Ramadan, beliau semakin memperhebat kedermawanannya. Bagaimana kondisi kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita benar-benar menjadi seorang hamba yang dermawan? Menjadi seorang hamba yang menginginkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena kedermawanan adalah perkara yang menjadi sebab kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berinfak di jalan-jalan kebaikan adalah sebab-sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatas su." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sedekah adalah perkara yang dapat menjadi sebab seorang hamba selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia pun mendapatkan kecintaan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa tadfa'u mitatas su." Bahwasanya sedekah, kedermawanan ini adalah perkara yang dapat menjadi sebab seorang hamba akhir kehidupannya berada di atas kebaikan, husnul khatimah, menjadi seorang hamba yang meninggal dalam kondisi baik, meninggal dalam kondisi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah perkara yang kita inginkan. Kita ingin menjadi manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun bersama dengan itu ternyata ada di antara kita yang masih terus-menerus berada di atas kekikiran. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecintaan dan keridhaan? Kita menginginkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang meninggal dalam kondisi beriman, meninggal dalam kondisi husnul khatimah, meninggal dalam kondisi baik. Namun perkara yang kita lakukan adalah perkara yang berlawanan. Kita senantiasa berada di atas kekikiran. Padahal kekikiran adalah perkara dari perkara-perkara yang membahayakan. Perkara yang menjadi sebab hilangnya nilai-nilai keimanan, sehingga keimanan itu hanya sekedar pengakuan semata. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yajtama'ul iman wasuh fi qalbi 'abdin abadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berkumpul keimanan dan kekikiran dalam hati seorang hamba abadan, selama-lamanya. Siapa yang benar-benar beriman, maka dia akan menjadi seorang hamba yang dermawan. Ia akan terjauhkan dari kekikiran. Dan barang siapa yang berada di atas nilai-nilai kekikiran, maka sulit untuk merasakan manisnya keimanan. Ia akan sulit untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Ia akan berat untuk mendengarkan wejangan-wejangan. Lihat para ulama, tatkala mereka diserang rasa ngantuk, ya, mereka mendatangi majelis ilmu, hilang rasa ngantuknya. Disebabkan karena apa? Mereka adalah orang-orang yang selamat dari penyakit kekikiran ini. Mereka selalu cinta terhadap amalan-amalan kebaikan. Ya, berbeda dengan kondisi sebagian manusia. Disebabkan karena penyakit kekikiran, sebelumnya ia tertawa bersama teman-temannya, begitu datang di majelis ilmu agama, ternyata dia diserang oleh rasa ngantuk yang sangat berat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan, kerinduan terhadap amalan kebaikan, di antara sebabnya adalah seorang hamba melakukan hal yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW, menjadi hamba yang dermawan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita semua menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan barang siapa yang menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menjadi hamba yang dermawan.
Ini kadang sudah masuk bulan Ramadan berada di atas kekikiran. Iya. Tatkala lapang berada di atas kekikiran, apalagi tatkala berada di atas kesempitan, semakin bertambah kekikirannya. Padahal ini adalah perkara-perkara yang menjadi sebab dirinya berada di atas kebinasaan, kerugian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan ampunan, sementara yang kita tempuh adalah sebab-sebab yang menjadi sebab Allah tidak memberikan pengampunan. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan selainnya, inna sadaqata, bahwasanya sedekah la tudfi'u khatiyah, bahwasanya sedekah adalah perkara yang dapat menghapus dosa. Dan ini adalah perkara yang diinginkan oleh seorang hamba, ingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi siapa yang ingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berusahalah untuk menjadi hamba-hamba yang dermawan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang sangat besar yang akan diraih oleh seorang hamba yang benar-benar bertakwa. Dan ingat, ciri orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam ayat ini adalah orang yang senantiasa berinfak, baik tatkala lapang maupun dalam kondisi kesempitan, ia tetap berinfak di jalan-jalan kebaikan. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat diri kita. Apa yang sudah kita sedekahkan untuk masjid? Apa yang sudah kita sedekahkan untuk keluarga kita? Apa yang sudah kita sedekahkan untuk anak-anak kita? Apa yang sudah kita sedekahkan untuk orang tua kita? Apa yang sudah kita sedekahkan untuk tetangga kita? Apa yang sudah kita sedekahkan kepada fakir miskin? Khususnya di bulan Ramadan yang baru saja berlalu bersama kita. Apa yang sudah kita lakukan dengan harta kita? Apa yang sudah kita lakukan dengan tenaga-tenaga kita? Kadang sebagian orang, dia kikir dalam seluruh sisi. Kikir dengan tenaganya, kikir dengan hartanya. Ya. Bahkan ia kikir dengan hal-hal yang harusnya ia lakukan. Memberikan jalan keluar, memberikan ilmu, mengarahkan, ya, dan mengajarkan kebaikan-kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidh. Seorang hamba yang bertakwa itu bukan pemarah. Seorang hamba yang bertakwa adalah orang yang senantiasa meredam amarahnya, menahan emosinya. Itulah seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang hamba jauh dari nilai-nilai takwa, maka terlalu mudah marah, terlalu mudah melampiaskan amarah, disebabkan karena jauhnya dari nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami dan istri, tatkala mereka jauh dari nilai-nilai takwa, tatkala diperhadapkan masalah rumah tangga, maka yang terjadi adalah keributan antara suami dan istri. Seorang suami, seorang istri, orang tua terhadap anak, anak kepada orang tua, tatkala terjadi masalah, ketika mereka jauh dari nilai-nilai takwa, maka akan semakin rumit hubungan di antara mereka. Bahkan jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang memiliki ilmu, ya, ketika ia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlalu mudah marah, terlalu mudah melampiaskan emosi. Kadang terjadi di tempat-tempat pendidikan, di fakultas A, fakultas B, mereka saling menyerah, ya, padahal mereka adalah orang-orang yang nampaknya berpendidikan, ya. Bahkan ada di antara anak-anak pula, mereka melakukan pembangkangan terhadap orang tuanya, padahal dia telah melakukan pendidikan dan selesai melakukan pendidikan, dan ujung yang didapatkan dari pendidikannya adalah SPDI, sarjana pendidikan agama apa? Agama Islam, pendidikan Islam. Tapi bersamaan dengan itu ternyata ilmunya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan doa yang hendaknya diperhatikan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah Subhanahu wa taala, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika salah seorang sahabat meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan nasihat kepada saya." Maka apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La taqdab, jangan pemarah. Dan dia pun mengulangi permintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama. La taqdab, jangan pemarah. Karena pemarah ini adalah perkara yang menjadi sebab kerusakan, menjadi sebab pertikaian, menjadi sebab tertumpahnya darah manusia.
menjadi sebab seorang hamba berani merendahkan kehormatan kaum muslimin. Ya. Seorang muslim yang satu melakukan kedoliman kepada muslim yang lainnya. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang berbahaya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la taqdhab wa lakal jannah. Jangan pemarah, maka bagimu surga. Maka siapa yang ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia tidak menjadi hamba-hamba yang pemarah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wal afina 'anil nas. Ini yang ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang bertakwa itu adalah seorang hamba yang pemaaf. Memberikan maaf terhadap orang-orang yang telah menyakitinya. Dan hal ini adalah perkara yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang sebagian manusia mereka melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengambil tuntunan dari film-film, mengambil tuntunan dari sinetron, dari telenovela, sehingga keluarlah kalimat dari lisan-lisan mereka, tiada maaf bagimu. Ya, tiada maaf bagimu. Ayat ini, ucapan mereka ini bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah perkara yang mengingatkan agar seorang hamba memberikan maaf kepada orang-orang yang menyakitinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbun ayaghfirallahu lakum. Perintah Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu wal yasfahu. Perintah untuk berlapang dada. Perintah untuk memberikan maaf. Perintah untuk menjadi seorang hamba yang pemaaf. Ya. Ketika seorang hamba menjadi pemaaf, maka inilah perkara yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan terhadap dosa-dosanya. Ala tuhibbun ayaghfirallahu lakum? Tidakkah engkau ingin mendapatkan pengampunan? Maka di antara sebab-sebab pengampunan adalah menjadi hamba yang pemaaf. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan. Maka orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia cinta untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Dia senang untuk melakukan amalan kebaikan. Amalan tersebut dikatakan sebagai amalan kebaikan tatkala ia melaksanakan kebaikan, kemudian ia melakukannya berada di atas nilai-nilai keikhlasan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kondisi orang-orang yang bertakwa. Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Dan tatkala mereka terjerumus ya dalam perbuatan keji, dan tatkala mereka melakukan kezaliman terhadap diri sendiri. Yang namanya manusia kan pasti pernah salah. Pasti pernah keliru. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan apa? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam, setiap manusia itu pasti pernah salah. Tidak ada yang tidak pernah salah. Semuanya pernah salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling buruknya di antara manusia yang melakukan kekeliruan, yang melakukan kerusakan, yang melakukan kesalahan adalah masa bodoh terhadap kekeliruan-kekeliruan yang ia lakukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kondisi orang yang bertakwa tatkala mereka terjerumus dalam kesalahan, terjerumus dalam kekeliruan, dzakarallah, mereka segera ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ingat akan dosanya, astakbaru lidzunubihim, maka mereka bersegera melakukan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi orang yang bertakwa. Bagaimana dengan kita tatkala kita menyadari kita terjerumus dalam perbuatan dosa, terjerumus dalam ghibah, terjerumus dalam namimah, terjerumus dalam maksiat, terjerumus dalam kefajiran? Apakah kita termasuk dari orang-orang yang bersegera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan siapakah yang dapat memberikan ampunan selain Allah Subhanahu wa taala? Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan kondisi orang yang bertakwa, tatkala ia menyadari ia terjerumus dalam kesalahan, ia terjerumus dalam kekeliruan, maka ia pun berhenti. Dia tidak melanjutkan perbuatan dosanya, kefajirannya, penyimpangannya, dalam kondisi dia mengetahui padahal masih ada kesempatan baginya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berada di atas penyimpangan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak tanda-tanda dari tanda-tanda takwa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tanda-tanda takwa yang telah dijelaskan di dalam ayat-ayat di atas, bagaimana kondisi kita? Sudahkah kita mengilmuinya? Kalau memang kita sudah mengilmuinya,
Sudahkah kita melakukannya? Kalau kita sudah melakukannya, apakah kita benar-benar melandasinya dengan keimanan? Apakah kita sudah benar-benar melandasinya dengan keikhlasan, mengharapkan keutamaan, kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Olehnya itu jamaah ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjamin dari amalan-amalan kita. Karena itu perbanyak pertobatan. Perbanyak pertobatan. Perbanyak permohonan pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada kita mumpung masih ada kesempatan. Mumpung masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan umur ini dengan sebaik-baiknya. Karena banyak orang-orang yang berada di atas kerugian tatkala Allah memberikan kenikmatan kesempatan. Karena itu jamaah ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi diri. Introspeksi diri, introspeksi diri. Lihat diri kita masing-masing. Tidak usah melihat si fulan, si fulanah, tapi kita introspeksi diri. Kita lihat diri kita. Bagaimana kondisi kita? Sudahkah kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Berbanyak istighfar, berbanyak pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba-hamba yang benar-benar mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba-hamba yang diselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang dimasukkan ke dalam kenikmatan yang sangat besar, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan, Allahumma ja'alna minas sabirin, Allahumma ja'alna minal muhsinin, Allahumma ja'alna ma'al ladina amak. Allahumma taqabbal du'ana, Allahumma taqabbal du'ana, Allahumma taqabbal du'ana innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.